bersyukur. Salah satunya minimal kalau kita perhatikan hari ini kita dikasih pandangan mata. Ketika sedikit aja mata kita tertutup debu, sakit mata kita. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu Masya Allah tidak terhitung kalau Allah berikan kepada manusia. Nikmat mata, dapat melihat, nikmat kuping, dapat mendengar, nikmat kaki, dapat berjalan, nikmat tangan, mampu bisa memegang, nikmat kuping, kita dapat mendengar azan aja. Kita bisa membedakan mana azan yang suaranya indah, mana azan yang suaranya aki-aki. Kita bisa membedakan itu. Coba kalau yang azan subuh, yang azan qori dengan suara indah, Masya Allah, mungkin pada bangun semua itu jamaah. Kena ternyata yang banyakkan azan subuh aki-aki, jadi yang mau bangun subuh pada tidur lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan ya nanti manusia-manusia yang lahir ini suaranya indah-indah kayak guru saya Kiai Haji Muhammad ZA. Ya. Kembali kepada bersyukur, itu jadi nikmat Allah yang berikan tidak dapat dihitung oleh manusia. Syukur ya, karena sudah jelas wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia untuk menghitung nikmatku, tidak akan sampai kalian untuk dapat menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita diingatkan oleh surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sudah dikatakan, nikmat mana lagi wahai manusia yang kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia? Makanya Allah ingatkan itu. Makanya apa yang Allah pinta dari rasa syukur kita kepada Allah, disuruh sholat, disuruh berbuat baik pada manusia kanan kiri, disuruh meninggalkan yang sifat kufur, disuruh meninggalkan sifat syirik. Makanya syirik adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Dosa sebesar apapun, dosa zina, dosa korupsi, dosa lain-lainnya Allah akan ampuni kecuali dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Satu syarat yang kita pinta, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfirul dzunuba. Allah akan hapuskan dosa semua manusia kecuali dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, minimal kita memperhatikan sholat kita sudah sampai mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai mana ibadah kita berbuat baik kepada kanan kiri kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik sama istri kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik kepada anak kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sudah sampai mana kita berbaik kepada guru-guru kita. Terutama kita diminta untuk saling menjaga mulut kita. Makanya yang ditakutkan oleh Allah, mulut. Kadang-kadang dari mulut kita menyebabkan perkalian dan pertumpahan darah. Ya. Jadi bersyukur ini mudah-mudahan ya kita implementasikan lewat sholat yang 5 waktu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hidupku, matiku untuk istriku, bukan matiku, hidupku untuk orang tuaku, bukan hidup matiku untuk biniku, dan semuanya hanya lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlaskan. Makanya sholat mudah-mudahan 5 waktu kita selalu jaga dari zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh. Nah sekarang pertanyaannya, sholat itu sebenarnya yang berat itu subuh atau zuhur? Kadang-kadang katanya Pak Ustadz,
Sholat itu yang berat subuh. Ya, tapi kan Allah katakan sholat itu mudah bagi orang yang khusyuk. Jadi walaupun berat kita mau bangun subuh, tapi kalau sudah khusyuk, insya Allah akan didahului dengan sholat di malam hari. Sholat apa? Sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, karena ayatnya kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asa rabbuka maqaman mahmudan. Bangunlah sepertiga malam. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Untuk apa kita menunaikan sholat tahajud? Dalam rangka Allah mengangkat derajat kita. Makanya ada doa sangat indah itu. Termasuk untuk kru-kru TV1 harus dibaca doa ini. Tahu ada yang hafal atau belum ini ya? Mudah-mudahan hafal semua ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada Allah dalam rangka mengingat. Disuruh mengingat. Konteks daripada mengingat tadi diperintahkan untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Perjalanan sholat 5 waktu ini nggak mudah. Karena perjalanan ritual yang dijalankan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika Isra Mi'rajkan dari 50 rakaat, nanya terus ke Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, umatmu nggak kuat untuk menunaikan sholat 50 rakaat, umatmu pendek-pendek, nggak akan sanggup untuk melaksanakan sholat yang 50 rakaat, yang 17 rakaat gak juga kadang-kadang suka ketiduran umatmu. Bagaimana 50 rakaat? Akhirnya Nabi Muhammad terus bolak-balik ke Allah. Akhirnya sampai wahyu turun menjadi 17 rakaat untuk sholat yang 5 waktu. Allahumma inni ala dzikrika, suruh ingat pada Allah. Zikir yang paling afdolnya zikir di dalam kitab Irsyadul Ibad yang biasa saya baca, saya kaji di samping rumah saya di Majelis Masjid Taklim. Afdolil zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu keutamaan zikir, menyebut kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa? Allah yang kita esakan. Nabi Muhammad utusan Allah yang sering dinyanyikan, dibawakan lagu oleh The Legend Soneta Bang Haji Roma Irama. Artinya qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kemudian wasyukrika, kita disuruh bersyukur, betul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur daripada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kita. Mudah-mudahan semuanya kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa diberangkatkan pergi haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini semuanya bisa bertemu saya nanti di Mekah kalau saya berangkat haji. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu nanti di kita hari kiamat dalam rangka di bawah naungan bendera kalimat la ilaha illallah. Kita minta, makanya kita harus sering-sering sayang kepada, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW.